Pemirsa, Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar telah menyelesaikan persiapan untuk tahap berikutnya dalam perundingan tingkat tinggi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan perundingan mendatang akan berlangsung di bawah pengawasan sebuah komite tingkat tinggi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, mengatakan berdasarkan kesepahaman yang telah dicapai, perundingan akan berlangsung di bawah pengawasan komite tingkat tinggi dengan partisipasi Ketua Majelis Syuro Islam Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Wakil Presiden Amerika Serikat, serta Perdana Menteri Pakistan dan Qatar. Selain itu akan dibentuk 4 kelompok kerja khusus untuk mendukung proses perundingan. Keempat kelompok kerja ini mencakup kelompok kerja penghentian sanksi, kelompok kerja nuklir, kelompok kerja rekonstruksi dan pembangunan ekonomi, serta kelompok kerja pemantauan dan implementasi. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat dengan mediasi Pakistan dan Qatar itu berlangsung di Swiss pada 21 Juni. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman secara jarak jauh yang mengatur penghentian konflik militer. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan alot, belum ada kesepakatan final antar keduanya. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran dan dosen hubungan internasional Presiden University. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Reza sudah bersedia berbincang bersama kami pada sore hari ini dan kita langsung saja membahas terkait dengan pembahasan atau pembahasan teknis dari perjanjian damai antara Amerika dan juga Iran di Swiss, di mana pada sesi pertama pertemuan Iran ini walk out atas protes keras Iran kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menyerang Lebanon. Lalu selanjutnya ada 4 kelompok kerja khusus untuk mendukung proses perundingan. Lantas, apa kemudian membuat perundingan ini berjalan sangat sulit, Pak Reza? Pak Reza? Memang secara suatu perundingan itu mendapat juga lingkungan di mana mereka berada itu aman. Yang aman itu ternyata tidak amannya di Lebanon Selatan, di mana terjadi konflik di sana. Kemudian ini menjadi perhatian pihak Iran. Apalagi Donald Trump menggunakan kata-kata yang keras, mengatakan akan melakukan pemboman atas Iran, kemudian akan menguasai Selat Hormuz, dan juga menuduh bahwa pasukan-pasukan pembebasan Palestina yang saat ini berada di Lebanon itu adalah dibayar oleh pemerintah Iran. Jadi ini yang membuat delegasi Iran itu sangat khawatir dan juga mereka mengkhawatirkan keselamatan mereka. Jadi dalam kondisi seperti ini dapat dimengerti kalau perundingan itu akan berlangsung lebih keras, di mana Iran akan sangat ngotot akan tuntutan dasarnya, yakni jangan ganggu kami soal Hormuz, soal nuklir, Anda harus melakukan pembayaran atas kerugian yang kami derita sejak tanggal 28 Februari silam, dan juga Anda harus melepaskan sanksi-sanksi dari PBB, sanksi primer dan sanksi sekunder. Jadi Iran akan semakin ngotot, dan juga untuk itu nanti ke depannya kalau sudah berbicara hal-hal yang sangat teknis, maka dapat dimengerti kalau Iran akan sangat keras, karena bagi mereka Hormuz dan nuklir itu adalah kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Demikian. Baik. Dan kalau kita lihat dari 4 kelompok kerja yang ada, salah satunya ini adalah penghentian sanksi dan urusan ekonomi. Lantas melanjutkan tadi Anda yang sampaikan, apakah kemudian Anda yakin sanksi kepada Iran akan dihentikan oleh Amerika Serikat? Dan dana Iran yang dibekukan ini akan dicarikan oleh Amerika Serikat? Memang kalau berbicara sanksi ekonomi itu tidak mudah ya. Karena ada kontrak jangka panjang antara Amerika dengan bank-bank di Eropa. Kemudian juga pada saat yang itu, kalau kita melihat tim negosiator dari Iran, itu ada kepala bank sentral dan juga mantan dubes Iran di PBB. Kemudian juga tim dari Iran itu sangat kuat
Jadi kalau sudah berbicara soal sanksi, mereka dapat menunjukkan data-data yang nyata. Berikut juga bunga-bunga yang dihasilkan selama dana tersebut berada di Amerika Serikat. Sekarang masalahnya, bisakah Amerika Serikat meyakinkan bahwa ada tahapan-tahapan di mana sanksi ekonomi tersebut akan dilepas, dan misalnya berbeda antara statement seperti yang dibuat oleh Amerika Serikat itu dapat langsung dipraktekkan oleh bank-bank internasional, misalnya yang ada di Perancis maupun Switzerland, karena mereka memiliki perjanjian terpisah dengan Amerika Serikat. Demikian. Baik, Pak Reza, kalau kita melihat proses penundingan di Swiss yang sempat berjalan memanas dengan perwakilan atau delegasi Iran yang walk out, lantas jika akhirnya negosiasi ini berakhir buntu atau deadlock dan sanksi ekonomi tidak dicabut, apa langkah strategis yang kemudian besar atau kemungkinan besar akan diambil oleh Iran? Apakah mereka akan semakin merapat ke poros Cina dan juga Rusia untuk bertahan secara ekonomi dan politik, atau seperti apa, Pak Reza? Memang harus ada kesabaran dari kedua belah pihak ya. Bahwa 60 hari ke depan itu hendaknya hari-hari yang produktif. Kita tidak bisa mentargetkan urusan 14 items itu akan selesai dalam 1 atau 2 minggu. Tidak. Karena bagi Iran dibutuhkan persyaratan awal. Pembicaraan mengenai prakondisi yang Iran mintakan itu disepakati. Dan jadi kalau sekarang mereka berbicara soal ekonomi, soal sanksi dan juga soal pengembalian aset-aset Iran, itu merupakan hal yang baik. Dan juga sepanjang minggu-minggu ke depan, kita harapkan Amerika Serikat tidak lagi melakukan gangguan dan memberikan statement-statement yang membingungkan dan juga ancaman-ancaman. Karena kalau hal ini dilakukan kembali, itu akan menggoyahkan rasa percaya diri Iran bahwa Amerika Serikat ini benar-benar tulus menghendaki perdamaian. Karena itulah dapat dimengerti kalau Iran untuk kali ini membawa delegasi tingkat tinggi dari tokoh-tokoh rohaniwan Iran. Demikian. Baik, dan kita berbicara terkait dengan kemungkinan terburuk jika kesepakatan final gagal tercapai. Seberapa besar kemungkinan resiko terjadinya eskalasi konflik terbuka di kawasan Timur Tengah, mengingat ketegangan di Lebanon dan juga wilayah sekitarnya tergantung pada kesempatan Amerika Serikat dan juga Iran? Terima kasih. Kalau kita menempatkan diri pada posisi Amerika Serikat melihat bahwa saat ini Israel benar-benar berlaku kasar ya. Israel benar-benar tidak menghendaki adanya perjanjian. Untuk itu sangat diharapkan Amerika Serikat mampu menekan Israel untuk tidak lagi melakukan aksi kekerasan di Lebanon dan juga di Gaza. Karena ini merupakan persyaratan minimal yang Iran terapkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi Iran, mereka mengkombinasikan teori civis pacem parabellum, yakni mereka siap berdamai dan juga siap untuk berperang. Karena itu dapat dimengerti, Iran sangat memahami kekuatan Amerika Serikat, di mana energi di Amerika Serikat itu kalau suasana di Hormuz tidak aman, kalau blokade itu masih berjalan, sebenarnya ini merugikan Amerika Serikat sendiri. Karena itu Iran juga sudah siap dengan aksi-aksi pembalasan sekiranya dilakukan serangan oleh Amerika Serikat dan Israel besar di Iran, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara yang ada di Iran, dan tentunya juga Iran juga harus siap untuk mengamankan perbatasannya dengan banyak negara sekaligus. Dan untuk itulah Iran dalam hal ini sangat percaya diri dan juga dia yakin bahwa kalaupun terjadi konflik itu akan mereka menangkan. Ini adalah statement mereka. Mereka senantiasa mengatakan we will win terus menerus karena rasa percaya diri mereka, karena kemandirian ekonomi mereka, juga kemandirian persenjataan mereka. Demikian. Baik. Nampaknya dalam konflik ini Amerika Serikat menemukan lawan yang cukup setara, yaitu Iran yang Anda sebut berkali-kali cukup percaya diri dengan kemandirian ekonomi dan juga persenjataan yang cukup mumpuni begitu ya. Lantas, tapi kepercayaan diri ini nampaknya tidak tercermin dengan kepercayaan terhadap Amerika Serikat untuk tidak ingkar janji lagi di masa depan begitu ya, terkait dengan perjanjian damai antar kedua belah pihak ini. Lantas menurut Anda apakah bisa adanya mekanisme hukum internasional yang mengintervensi untuk mengunci kesepakatan ini, Pak Reza? Memang perundingan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat sabar, dan untuk itu memang persyaratannya sebisa mungkin
sebisa mungkin itu tekanan psikologis itu dihindarkan. Ya. Dan untuk itu hendaknya Amerika Serikat dan Iran itu sadar bahwa untuk ini memang perlu toleransi. Toleransinya itu antara lain adalah kalau berbicara soal Hormuz, maka rumusannya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Kemudian kalau berbicara soal nuklir, maka rumusannya adalah International Atomic Energy Agency. Kemudian juga bagi Amerika Serikat juga hendaknya sadar bahwa Iran ini adalah pihak yang dia serang. Dan dalam hal ini sesuai hukum internasional, maka wajar kalau Iran berperilaku keras. Karena dia adalah diserang, karena Amerika Serikat melanggar hukum PBB, perjanjian UN Convention nomor 2.4, dan Iran membalasnya dengan aturan nomor 51. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita perhatikan bahwa kedua negara hendaknya sadar akan adanya hukum internasional, dan juga hendaknya sadar bahwa kalau perundingan ini tidak dilakukan dengan baik, dengan hati-hati sekali, maka dampaknya adalah serangan Amerika Serikat yang untuk kedua kalinya. Dan kalau hal ini terjadi, saya khawatirkan perang ini akan semakin meluas, apalagi Amerika Serikat sedang kepayahan di dalam negerinya, karena Amerika Serikat sangat khawatir, dalam hal ini Donald Trump, bahwa impeachment itu bisa terjadi pada bulan November mendatang setelah pemilu selak. Demikian. Baik, terima kasih atas wawasan dan informasinya. Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran dan dosen hubungan internasional Presiden University. Dan selamat kembali beraktivitas kembali. Selamat sore, salam sehat Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih.